Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran prakarya yaitu bab 7 tentang tanaman hias. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami dan membuat perencanaan usaha budidaya tanaman hias yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya administrasi, dan pemasaran. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu prospek dan manfaat tanaman hias. Yang pertama yaitu prospek. Tanaman hias mencakup berbagai jenis tumbuhan baik bunga maupun akar tumbuhan itu sendiri. Tanaman hias biasanya digunakan sebagai komponen tanaman penghias sudut rumah, penghias ruangan, komponen dalam rangkaian bunga, dan penghias dalam upacara-upacara adat. Saat ini semakin banyak bangunan baru seperti rumah dan kantor yang membutuhkan tanaman hias. Di sini tanaman hias sangat cocok bagi orang yang gemar bercocok tanam. Contohnya yaitu tanaman bonsai dapat dikategorikan sebagai tanaman hias karena memiliki nilai estetika. Jika modal yang dimiliki terbatas, Anda dapat mengoleksi jenis tanaman yang ada di sekitar lingkungan seperti anggrek, mawar, melati, dan daun cinta. Atau sekarang yang terkenal daun janda bolong ya. Nah, ini adalah contoh tanaman anggrek, merupakan bunga dengan jenis anggota terbanyak. Anggrek tersebar luas mulai dari daerah tropik basah dan juga wilayah sirkumpolar. Yang kedua, manfaat tanaman hias yaitu sebagai keindahan. Tanaman hias di bidang seni berfungsi menambah keindahan lingkungan di sekitar tempat tinggal dan memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tanaman hias agar terlihat lebih indah. Jika tanaman hias ditata dengan baik dengan mengkombinasikan berbagai tanaman, lingkungan sekitar akan lebih indah dan memiliki daya tarik tersendiri. Yang B, fungsinya kesehatan. Banyak tanaman hias yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Tanaman hias yang kita letakkan di dalam rumah dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Di antaranya tanaman hias akan menyerap CO2 di dalam ruangan untuk fotosintesis. Kemudian selanjutnya ada tanaman hias juga dapat dijadikan sebagai tanaman herbal. Tanaman herbal adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan. Di sini contohnya lidah buaya. Manfaat dari tanaman ini sebagai tanaman herbal yaitu menyembuhkan ruam dan iritasi kulit serta melembabkan rambut dan kulit kepala. Juga bisa buat perawatan wajah. Kemudian yang selanjutnya, obat herbal adalah bahan atau ramuan yang antara lain berupa tumbuhan, hewan, bahan mineral, atau campuran dari semua bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan masyarakat dalam hal pengobatan. Contohnya di sini adalah kunyit, banyak digunakan sebagai ramuan jamu karena berkhasiat menyejukkan, membersihkan, mengeringkan, menghilangkan gatal, dan menyembuhkan kesemutan. Tanaman hias juga dapat dijadikan sebagai penghilang stres. Tanaman hias memiliki banyak jenis dan warna yang beraneka ragam serta memproduksi oksigen yang cukup banyak sehingga dapat membuat ruangan menjadi segar yang dapat membuat badan dan pikiran segar. Sekilas info, beberapa contoh tanaman hias yang dapat membersihkan udara dalam ruangan adalah bunga krisan, hebras, lidah mertua, lili Paris, dan bambu palm. Yang C, spiritual. Tanaman hias dan bunga biasanya dimanfaatkan sebagai hadiah, ungkapan atau ucapan terima kasih, ucapan belasungkawa, ucapan selamat, dan bahan dekorasi dalam satu ruangan. Tanaman hias dengan segala bentuk, warna, aroma, serta manfaat yang dimiliki merupakan sumber pesonanya tersendiri. Tanaman hias juga banyak dijadikan sebagai simbol negara, keagamaan, adat, maupun acara spiritual yang lain. Tanaman hias seperti bunga mawar merah yang dijadikan sebagai simbol riasan paes pada pernikahan adat Jawa. Ya, seperti ini. Kemudian
Yang ketiga, fungsi tanaman hias dalam proses pembuatan tanaman, diantaranya yang A. Tanaman penutup tanah. Tanaman ini dapat menutup lahan terbuka agar terlihat bersih dan ramah lingkungan. Tanaman dapat dimasukkan dalam kategori ground cover apabila mempunyai ciri-ciri tinggi optimal 50-100 cm. Contohnya yaitu bunga Cranesbill sebagai tanaman penutup tanah. Yang B. Tanaman pagar atau barrier. Tanaman pagar merupakan tanaman hias yang berfungsi sebagai pagar. Tinggi rendah tanaman bergantung kebutuhan pagar. Contoh tanaman pagar adalah jenis teh-tehan, Lyconia, dan bayam-bayaman. Ini contoh tanaman daun hijau sebagai tanaman pagar. Kemudian yang C. Tanaman pelindung. Tanaman pelindung merupakan tanaman yang umumnya menjalar dan digunakan sebagai peneduh tempat duduk, taman, atau objek tertentu, misalnya tanaman angsana dan kerai payung. Tanaman kerai payung, Pilisium, sebagai pelindung bangunan di belakangnya. Ini contohnya. Kemudian yang D. Tanaman merambat. Tanaman merambat biasanya digunakan untuk menggantikan tembok atau menghilangkan kesan tertutup pada tembok, pagar, gazebo, dan pergola, yang menjadikan tanaman atau rumah lebih terkesan sejuk. Ini contohnya ada Virginia Creeper. Ini merupakan salah satu tanaman merambat pada pagar. Yang E. Tanaman tabir. Tanaman tabir umumnya digunakan untuk mengatasi masalah ruang atau halaman yang cahayanya banyak berdebu dan polusi lain. Tanaman tabir juga dapat digunakan untuk menutup pemandangan yang tidak nyaman, kotor, atau berserakan. Contoh tanaman tabir adalah glodogan tiang, bambu, cemara, atau bromelia yang disusun rapat vertikal serta yang sejenis. F. Tanaman pengarah jalan. Tanaman pengarah jalan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan suasana santai, nyaman, dan segar di sepanjang jalan. Misalnya tanaman kayu manis, sikat, botol, dan berbagai jenis paku. Rumpunan semak berwarna cerah juga dapat digunakan menjadi petunjuk arah. Tanaman Sansevieria merupakan salah satu jenis tanaman hias yang mempunyai fungsi sebagai anti polusi. Sampai di sini materinya. Selanjutnya adalah tugas. Amatilah gambar berikut ini. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar ini? Kemudian tuliskan pendapat kamu tentang tanaman hias ini. Nah, ceritakan dan kirimkan di GCR. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.